Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kami semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS Angkatan 21 Kelompok 3 Subkelompok 1 dengan anggota kelompok. Saya sendiri Gilberta Tiffany Kristevinka, kemudian ada Rohit Ardi Prasetya, Muhammad Ruli Kairul Azwar, Riko Adenio Firmansyah, dan Pratondo Muhammad Baskoro. Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami. Penerapan nilai berakhlak di Rumah Detensi Imigrasi Rudenim memiliki tantangan yang unik karena melibatkan aspek penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pelayanan terhadap warga negara asing atau DTNI. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh kasus, seperti lambatnya koordinasi proses deportasi, pemberian fasilitas berlebih pada DTNI, penyalahgunaan fasilitas kantor, kurangnya bahasa asing pegawai, dan yang terakhir, pengabaian standar kesehatan dan makanan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lambatnya proses deportasi. Seorang DTNI yang sudah siap dideportasi bertahan terlalu lama di Rugenim karena keterlambatan koordinasi antara pihak Rugenim dengan kedutaan besar negara asal terkait dokumen perjalanan atau emergency travel document. Lambatnya proses deportasi, nilai yang terkait masalah di atas adalah kolaboratif dan adaptif. Penyebabnya satu, prosedur komunikasi masih manual menggunakan surat-surat fisik, kurangnya inisiatif untuk membangun jejaring komunikasi informasi, dan solusinya dashboard monitoring PTNI, audiensi berkala. Selanjutnya, pemberian fasilitas berlebih pada DTNI tertentu. Petugas memberikan akses komunikasi handphone atau jam kunjung yang lebih longgar pada DTNI tertentu karena adanya kedekatan personal atau imbalan materi. Pemberian fasilitas berlebih pada DTNI. Nilai yang terkait masalah di atas adalah akuntabel dan harmonis. Penyebabnya, satu, integritas petugas yang goyah akibat godaan materi. Dua, kurangnya pengawasan berlapis, double check, pada area blok hunian. Solusinya yaitu rotasi regu penjagaan atau pemasangan CCTV terpusat. Selanjutnya, pengabaian standar kesehatan dan makanan. Dengan keluhan DTNI mengenai kualitas makanan yang tidak layak atau lambatnya penanganan medis saat ada DTNI yang sakit. Pengabaian standar kesehatan dan makanan. Nilai yang terkait masalah di atas adalah akuntabel dan harmonis. Penyebabnya yaitu kurangnya rasa empati yang ada pada petugas menganggap DTNI berbeda dengan masyarakat. Yang kedua, kurangnya kompetensi petugas dalam melakukan pertolongan pertama atau P3K sebelum tenaga medis datang. Untuk solusinya yaitu dengan survei kepuasan DTNI dan pelatihan medis dasar. Selanjutnya, penguasaan bahasa asing pegawai. Terjadinya miskomunikasi antara petugas dan DTNI saat menjelaskan hak-hak dan atau peraturan di lingkungan Rudenim karena keterbatasan bahasa. Kurangnya penggunaan bahasa asing pegawai. Terjadinya miskomunikasi antara petugas dan DTNI saat menjelaskan hak-hak mereka atau peraturan di dalam Rudenim karena keterbatasan bahasa. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pelatihan bahasa asing fungsional bagi petugas lapangan. Yang kedua, tergantungan hanya pada satu orang penerjemah yang tidak selalu ada di tempat. Solusi yang diberikan, yang pertama, standar visit frase book. Yang kedua,
pemanfaatan teknologi. Nilai yang terkait pada masalah tersebut adalah kompeten. Berikutnya, pengabaian standar kesehatan dan makanan. Keluhan TTNI mengenai kualitas makanan yang tidak layak atau lambatnya penanganan medis saat ada TTNI yang sakit. Pengabaian standar kesehatan dan makanan. Nilai penyebabnya adalah kurangnya rasa empati yang ada pada petugas menganggap TTNI berbeda dengan masyarakat. Kedua, kurangnya kompetensi petugas dalam melakukan pertolongan pertama atau P3K sebelum tenaga medis datang. Solusinya adalah satu, survei kepuasan TTNI. Yang kedua adalah pelatihan medis dasar. Nilai yang terkait masalah di atas adalah akuntabel dan harmonis. Saya akan menjelaskan kesimpulan penerapan nilai berakhlak di Rut ini masih perlu diperbaiki. Masalah seperti penggunaan fasilitas kantor untuk pribadi atau delegasi terhadap TTNI menunjukkan bahwa sikap jujur, akuntabel, dan setia pada aturan loyal harus lebih diperketat lagi melalui pengawasan atasan. Selain itu, petugas juga harus lebih pintar atau kompeten seperti belajar bahasa asing dan cara menolong orang sakit agar pelayanan pada TTNI bisa lebih manusiawi. Di sisi lain, proses pengulangan TTNI yang lambat membuktikan bahwa Rudenim harus lebih kompak atau kolaboratif dengan kedutaan asing dan mulai melek teknologi atau adaptif agar urusan dan surat menyurat lebih cepat. Intinya, petugas Rudenim tidak boleh hanya merasa sebagai penjaga penjara, tapi harus berubah menjadi pelayanan publik yang ramah atau berorientasi pelayanan dan adil atau harmonis. Dengan begitu, kerjasama tim jadi lebih solid dan cita imigrasi tetap terjaga baik di mata dunia. Terima kasih.